Halo sahabat Rongsok Medan. Eh, di pagi hari ini kita awali dengan senyuman karena kita akan beraktivitas seperti biasa teman-teman ya. Sebelum beraktivitas teman-teman, jangan lupa juga kita meminum segelas kopi. Agar hari-harimu manis, rezekimu manis, hidup kita ini pun semakin manis. Tetap kita jalani. Di sini saya mau menerangkan teman-teman ya. Mungkin video-video kemarin saya sudah menjelaskan beberapa alasan untuk membuka lapak rongsokan teman-teman ya. Untuk mengawali kita membuka lapak rongsok kawan-kawan, memang kita butuh beberapa alat teman-teman ya. Di sini saya mau kasih tahu beberapa alat. Mungkin saya cukup menerangkan beberapa jenis alat saja teman-teman ya. Yang pertama, kita sebelum membuat alat atau sebelum kita mengumpulkan alat kita di dunia rongsok, yang pertama kita adalah kita tekadkan dulu niat. Sebelum kita usaha, kita harus punya niat. Sekecil apapun usaha kita, kalau niat kita sudah sungguh-sungguh, sudah yakin, niscaya Tuhan Yang Maha Esa juga akan membukakan jalan. Yang pertama kita niat. Yang kedua kita adalah pengalaman teman-teman ya. Pengalaman. Jadi kita buka usaha rongsok itu teman-teman, bukan asal buka saja kawan-kawannya. Contoh ini teman-teman melihat ada orang punya usaha rongsok udah gede gitu kan, atau udah lancar gitu. Kalau kita sepintas lihat, mungkin kita membayangkannya mudah dan gampang teman-teman. Enak ya jadi si pola buka usaha rongsok sudah berjalan lancar, sudah banyak pelanggannya, sudah enak bisa kirim ke pabrik sana sini. Semua itu kalau kita melihat sebatas saja sepertinya mudah kan kawan. Padahal proses yang dia jalani kita belum tentu tahu. Jatuh bangunnya, hujan badainya, kita tidak akan pernah tahu proses orang. Jadi buat teman-teman, pertamanya kalau mau buka usaha rongsok yaitu pengalaman. Pertama tadi ya niat benar-benar mau buka usaha rongsok. Jangan malu, harus percaya diri dan yakin. Dan yang kedua pengalaman. Kalau kita minim pengalaman, kita bisa bertanya sama teman-teman atau kepada suhu atau kepada bos-bos besar. Kalau kita malu bertanya sama bos-bos besar, kita bisa tanya-tanya dari mulai yang kecil dulu, dari mulai pemulung atau dari mulai lapak-lapak kecil, atau kita mulai nanya dari perongsok yang naik sepeda motor atau yang naik mobil. Kita boleh sharing bertanya, Mas bagaimana usaha rongsoknya Mas, bagaimana usaha bututnya Mas, cara-caranya gimana. Kita bisa langsung praktek tanya orang yang di lapangan. Kalau saya memberikan teori teman-temannya, karena saya tidak terjun ke lapangan lagi. Saya memberikan teori sejelas-jelasnya, seakurat mungkin kawan-kawan. Jadi untuk mengawali usaha rongsok ini, kita pertama yakin, niat, jujur, dan pengalaman. Walau sedikit pun pengalaman kita, yang penting kita berani. Pengalaman itu akan bertambah ketika mulai usaha kita berjalan. Kita lambat laun akan semakin mengerti, semakin tahu. Yang penting kita tetap ingin mau belajar dalam dunia rongsok ini kawan-kawannya. Jadi untuk pertama-tama kita harus menyediakan itu. Untuk alatnya yaitu timbangan teman-teman. Bentar ya teman-teman, saya akan ambil beberapa jenis timbangan kawan-kawannya. Jadi untuk mengawalinya, apalagi kita untuk pemula, kita bisa bawa timbangan seperti ini kawan-kawannya. Ini timbangan 10 kilo teman-teman ya. Ini biasanya dipakai untuk rongsok keliling kawan-kawannya. Kita bisa menggunakan timbangan ini. Timbangan ini sangat simpel, mudah dan ringan. Jadi kita bisa bawa keliling kemana aja. Minimal kita punya timbangan ini. Kalau kita mulai besar atau kita mau buka lapak, mulai rencana buka lapak, kita spill lagi. Kita juga harus menyediakan timbangan semakin volume yang besar. Ntar ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita
ingin membuka lapak, kita boleh juga mempunyai timbangan seperti ini kawan-kawan ya. Ini timbangan duduk kapasitas 20 kilo, ada yang 30 sampai 100 kilo. Saya untuk timbangan logam terutama pakai ini dulu teman-teman ya. Ini namanya batu anak timbangan kawan-kawan ya. Ini kapasitas anak batu timbangan 100 kilo kawan-kawan. Dan yang ini 50 kilo. Jadi terutama timbangan kita harus jujur teman-teman ya. Kita mau coba dulu ya teman-teman ya. Nih, ini batu 100. Ini biasanya beratnya 1 kilo kawan-kawan. Tuh, kita sepil teman-teman ya. Batu timbangan itu beratnya 1 kilo. Itu menandakan anak batu 100 kawan-kawannya. Tandanya timbangan kita murni dan jujur. Dan kita coba yang ini anak batu 50 kilo teman-temannya. Ini biasanya beratnya setengah kilo. Dan itu kita sepil beratnya setengah kilo teman-teman ya. Itu agak kurang kelihatan karena pencahayaan matahari. Jadi dari sini ini batu anak 100 kilo dan ini batu anak 50 kilo. Kalau kita punya timbangan ini, kita harus juga punya timbangan seperti ini dan induknya itu seperti ini kawan-kawan. Nah, kita harus mempunyai timbangan seperti ini kalau mau buka lapak rongsok kawan-kawannya. Kita harus siapkan juga timbangan seperti ini. Timbangan seperti ini teman-teman, itu kapasitasnya mencapai 500 kilo kawan-kawannya. Mencapai 500 kilo. Nih timbangannya teman-teman. Ini timbangannya kawan-kawan. Ini biasanya mencapai 500 kilo. Itu batu timbangannya masih ada lagi teman-teman ya. Yang pertama kita siapkan mental, yakin, niat dan jujur, dan peralatan. Dan tentunya juga kita harus siapkan karung teman-teman ya, atau goni. Biasa kami di Medan bilangnya goni. Karung-karung seperti ini biasanya banyak di toko-toko terdekat. Atau di penggilingan padi juga banyak. Biasa di habis panen padi raya biasanya goni-goni seperti ini banyak teman-teman ya. Nih, jadi kuncinya kita dalam usaha itu teman-teman bukan hanya modal, tapi kita juga harus yakin. Dan yang terakhir kita harus menyediakan modal seadanya kawan-kawan ya. Kita harus menyediakan modal seadanya. Ya kemampuan teman-teman 5 juta dulu. Kemampuan teman-teman 10 juta dulu. Kalau kemampuan teman-teman punya volume besar 100 juta juga boleh. Jadi buat teman-teman yang menyukai video kita boleh subscribe. Dan kita akan selalu memberikan arah-arahan untuk pemula-pemula rongsok teman-teman ya. Oke teman-teman, bye, sampai jumpa di video berikutnya.